Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English classroom. Yeah, you will meet me again in this class. How are you today? Okay, I hope all of you are fine. Yeah, and stay healthy, stay safe. Yeah, and then the last meeting we are going to do the midterm test, and now maybe we would like to review our material in English classroom, and today we would like to study about about cause and effect, but we focus in signal word. Ya, kita fokus ke signal word atau connector. Okay. But before we start our lesson today, it will be better we take a prayer first. Kita berdoa terlebih dahulu. Let's take a prayer begin. Okay, finish. I would like to show you the material in PowerPoint. Okay. Today we are going to study about signal word or connector in cause and effect, or you can say conjunction. Ya, bisa kalian sebut dengan conjunction juga, kata penghubung. But in cause and effect we know it is a signal word. Okay. The learning objective in this material, through learning activities, student will be able to determine connector in cause and effect, and then second, to identify different connector or signal word in cause and effect sentence. Jadi di sini learning objektifnya atau tujuan pembelajaran kita melalui aktivitas pembelajaran, siswa itu diharapkan bisa menentukan konektor dalam kalimat sebab dan akibat, dan juga yang kedua mengidentifikasikan perbedaan konektor atau signal word dalam kalimat sebab dan akibat. Next, as to know, you have to know three part in study English, social function, language feature, and structure text. Bentar, ada yang masuk. Alif nih, baru masuk nih. Alif kemana aja, Alif? Baru masuk, Alif. Jaringannya hilang-hilangan, Miss. Oke, kita lanjut ya. The social function to us give information, showing cause and effect. Jadi meminta untuk memberikan informasi, untuk menunjukkan sebab dan akibat. Ya, jadi ini fungsi sosialnya. You have to know. Kamu harus tahu. Ini memberikan informasi untuk menyatakan sebab dan akibat. And language feature. Unsur kebahasaannya, connector showing cause and effect. Ya, connector showing cause and effect. Jadi di sini unsur kebahasaannya itu yang akan kita pelajari juga adalah connector atau kata penghubung yang ditunjukkan pada kalimat sebab dan akibat. Okay, the time connector or signal word in cause and effect. Ini hanya ada beberapa, sebenarnya lebih banyak lagi dalam pengguna connector in cause and effect, but we study some of them. Because follow the main clause. Jadi kalimat kata because ini dia mengikuti klausa utama. Everybody like her because she is very kind. Semua orang menyukai dia karena dia sangat baik. Kausnya yang mana? Kalimat yang menyatakan sebab yang mana?
Answer please. Halo? Halo, jawab pertanyaannya. Yang mana tadi, Mi? Yang because, follow the main clause, everybody like her, because she is very kind ya. Because ini kan kata penghubung antara dua kalimat. Jadi because itu menghubungkan ya kalimat utama dan kalimat pelengkap. Di sini I want to ask you what the sentence of cause and what the sentence of effect. Gimana kalimat yang menyatakan sentence dan kalimat yang menyatakan effect dan cause. Dari kalimat ini nih, everybody like her because she is very kind. Halo? Mana kok hilang lagi suaranya? Ya, jadi semua orang menyukai dia karena dia sangat baik. Yang menyatakan akibat, sebab yang mana? Sebab itu berarti she is very kind. Dia sangat baik ya. Yang menyatakan akibat adalah akibatnya everybody like her. Ya, kayak gitu. Oke, as and since. As is less formal than sin. They are used than is a reason in well now. The causes that start with this word are often at the beginning of this sentence. Ya, oke, you can look at here as and since. Ya, ini sama juga artinya karena. Ya, di sini bukan di sini as and since itu artinya karena, tapi as itu less formal, sedikit lebih formal daripada since. Jadi lebih formal menggunakan as ya. Mereka digunakan ketika alasan itu sudah diketahui. Misalnya saya makan karena saya makan karena saya lapar gitu. Kan itu sudah diketahui ya istilahnya ya. Saya lelah, makanya saya pergi tidur ya gitu. Jadi di sini istilahnya memang sudah kayak anjuran gitulah, seperti anjuran ya. Sudah sebab dan akibatnya pasti seperti itu, sudah diketahui. And the cause that start with this word are often the beginning of the sentence. Jadi dalam the cause that start, jadi penyebabnya ini itu dimulai dengan kata-kata tersebut ya. Jadi seringnya dia itu ada di awal kalimat. Jadi jangan lupa kalau as sama sin itu biasanya dia di awal kalimat. For example, as I was tired, I went to bed early. And then second, since you are not interested, I won't tell you about it. Ya, seperti yang karena saya lelah, saya pergi tidur lebih cepat gitu. Atau karena kamu tidak tertarik, saya tidak akan menceritakan padamu tentang ini gitu. Jadi jangan lupa di sini as and since itu artinya karena. Jadi dia bisa menyatakan sebab dan akibat. Oke, next, for. For causes never come at the beginning of the sentence. This conjunction is very formal because is it mainly used is literally text. Ya, for itu penyebab yang tidak pernah ada di awal kalimat. Kalau for itu biasanya tidak di awal kalimat ya. Berbeda dengan as sama since yang ada di awal kalimat, tapi for itu tidak di awal kalimat. Its conjunction is very formal. Dia sangat formal, karena itu dia biasanya digunakan dalam teks, dalam sebuah teks tertulis gitu. We listen eagerly for the broad news for our family. Ya, we listen eagerly. Do you know what is eagerly? Eagerly itu kayak tidak sabar gitu. Kita dengarnya itu udah gak sabar karena
dia membawa kabar untuk keluarga kita, gitu, keluarga kami. Ya. Jadi di sini for-nya itu letaknya di tengah. Dia jarang sekali ada, dia tidak pernah ada di depan, dia pasti letaknya di tengah. Next. Ada pertanyaan sampai di sini? Student equation? No ya. Jadi yang perlu kalian ingat di sini, connector because, as or since, and for itu pasti diikuti dengan kalimat utama dan kalimat pelengkapnya. Ya, jadi tapi berbeda dengan selanjutnya because of. Ya, jadi kalau kayak misalnya lagu because, ya because of you. Ya because of you itu dia berupa kata benda ya atau pronoun. Jadi nggak bisa because of he is tired, itu dia tidak bisa seperti itu, tapi langsung menggunakan pronoun. Jadi dia bukan berupa kalimat. Ya because of is not followed by sentence. Tuh, dia tidak diikuti dengan kalimat. They have had a problem rising cash because of the credit crunch. Ya, dia punya masalah untuk keuangan cash dia karena dia itu ada peminjaman gitu. Ya, jadi langsung because of the credit crunch. The credit crunch is noun phrase. Ya, jadi dia bukan berupa kalimat. Oke, next. Due to and owing to, dia juga sama artinya karena. Ya, due to is adjectival and owing to is adverbial. Jadi is follow noun or pronoun and adverbial is complement of verb. Jadi kalau due to itu dia bentuknya itu adalah adjective ya. Dia bentuknya sebagai adjective dan diikuti dengan kata benda dan kata ganti benda. Sedangkan owing to dia bentuknya adalah keterangan. Ya, adverbial. Keterangan. It's complement of verb. Dia melengkapi, ya complement itu melengkapi sebuah kata kerja. Coba sekarang kita lihat. Di sini contohnya, owing to itu dia sama dengan because of. Ya, sedangkan due to itu sama dengan caused by. Jadi penggunanya seperti ini. The game was cancelled owing to heavy rain. The game was cancelled because of heavy rain. Ya, permainannya itu dibatalkan karena hujan deras. Gitu, permainannya itu dibatalkan karena hujan deras ya, sama ya. Jadi dia letaknya adalah the complement of verb, melengkapi kata kerja. Next, due to and caused by. Ya, due to dengan causal, the cancellation of the game was due to heavy rain, or the cancellation of the game was caused by heavy rain. Oke, look at here. Kita lihat di sini. Di sini kan diikuti kata benda atau kata apa ini? Kata benda atau kata ganti benda. Kita lihat di sini ya. Jadi kata ganti bendanya diikutinya ini, heavy rain. The cancellation of the game was, jadi permainan. Pembatalan permainan itu dikarenakan dikarenakan hujan deras. Atau pembatalan game itu dikarenakan hujan deras, bisa menggunakan caused by. Next. On account of. On account of has similar meaning to, due to, because of, and owing to. The nurse had to keep the baby in another room on account of my illness. Ya. Di sini account of itu letaknya sama seperti due to, because of, atau owing to. Dia diikuti dengan noun or noun phrase or
Pronoun. Perawat harus menjaga bayi di ruangan lainnya karena kesehatanku. Oke, next, the last. Thanks to it suggests that there is someone, a great visit to it can be used sarcastically. Do you know what is sarcastic? Ada yang tahu sarkas itu apa? Halo? Belum tahu, Miss. Nggak tahu, Miss. Nggak tahu sarkas? Sarcastically itu kalimat kayak sindiran gitu loh. Ya, sarkas. Jadi dia kayak ucapan halus tapi itu sebenarnya menyindir gitu. Kayak di sini kalimatnya kita lihat, thanks to my little brother my phone is broken. Siapa sih yang mau ngucapin terima kasih kalau misalnya handphonenya dirusak? Ya, nggak ada kan? Kalau handphonenya dirusak, nggak ada kan yang mengucapkan terima kasih gitu. Terima kasih ini dalam konotasi negatif kayak sarkas gitu. Jadi kayak dia menyindir. Ya, kita lihat contohnya. Thanks to my fitness coach, I'm now much stronger and healthier. Kalau ini thanks to-nya sincere and positive connotation. Dia dalam arti sebenarnya, konotasi yang positif. Makasih katanya gitu. Untuk pelatih fitness saya sekarang lebih kuat dan lebih sehat. Gitu. Tapi yang kedua ini, thanks to my little brother, my phone is broken. Ya, thanks to this has a sarcastic or negative connotation. Di situ. Jadi di sini kalau dalam itu bisa juga kamu bilang karena adik saya handphone saya dirusak gitu. Atau makasih loh untuk itu saya karena dirusak karena. Jadi sebabnya cause-nya itu apa cause-nya? Penyebabnya adiknya, terus efeknya itu rusak handphonenya. Gitu. Is there any question? Okay, finish. I have give you a task 1. Is there any question? Halo, ada yang ditanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada, tolong saya kasih waktu kalian 5 menit ya untuk screenshot soalnya. Terus silakan ditulis dan dijawab. Ada 5 soal. Task 1, complete the sentence below using suitable signal word. Ya, ada yang ini juga answer the question based on the text. Tadi ada yang salah. Ini due to. Silakan dicatat. Nomor satunya mana, Miss? Miss nomor satunya tuh, Miss. Nomor 4, Miss. Oh iya, bentar. Parah. Ya, ini 01 kan udah tadi screenshot. Abis ini, Miss, saya dulu. abis ini kita nanti ulangan pakai kuisis ya. Ulangan, Miss. Iya, ulangan. Ini dulu aja dah. Hah? Saya belum siap, Miss. Apa? Saya belum siap. Belum siap. Harus sudah siap lah.
Ijar kebiasaan ya. Jangan mamar. Berisik kasihan. Kuy. Kuy. Mabar dia, mabar. Gas. Ya, Miss nomor 4 namanya belum Miss saya. Terus belum deh. Nah, Mabar. pokoknya jam 11 beres ya. 11 beres, terus habis itu kita ulangan. Miss, Ulangan nomor pakai 4 sama 5 ya, Miss. Belum saya SS. Nah, Nah, bentar, Miss. Ya, Miss. Saya keluar nih, Miss ya. hah? Boleh keluar gak, Miss? Belum, kan mau ulangan. Ntar ini mau dibahas. Kamu jangan keluar, tulis aja di kertas folio kamu. Oke, Miss. Sampai jam 11 saya tunggu. Terus siapa yang jawab nih? Hmm? Siapa yang jawab ini? Iya, Bareng-bareng ya, Miss ya. Iya. iya. Ya, Miss ya. Bareng-bareng ya. Ini dikerjakan dulu tapi sama kalian. Bareng-bareng aja kerjanya. Bareng-bareng aja, Miss. Enggak, dikerjain dulu. Kamu mikir dulu. Ya, Miss, benar. Number 1. Blah blah blah, you are not busy. Could you help me with this work? Ya, di sini what the answer? A, due to. B, however. C, accordingly. D, as long as. And E, in case. What is your answer? Jawabannya apa nih? As long as. As long as. Kenapa jawabannya as long as? Miss, Kenapa As long as Kenapa? artinya selama. Tahu dari mana? Translate dulu, Miss. Kalau due to artinya apa? Due to. Itu di sini karena. Ya, due to karena, tapi di sini tidak bisa menggunakan due to karena you are not busy, it's a sentence. Dia adalah kalimat, ya. Kalau due to itu biasanya dia diikuti dengan a noun or pronoun. Ya, jadi due to itu nggak bisa. Kalau however, what the meaning of however? Bagaimana? Itu namun. Ya, Bagaimanapun. Namun. Oh, namun. Bisa bagaimanapun juga, tapi lebih ke namun. Nah, namun kamu tidak lelah, itu tidak mungkin ya. Kalau accordingly apa accordingly? Ada yang bisa accordingly? Jadi gitu maka ya, atau bisa juga sesuai dengan lebih ke karena itu aja deh, karena itu juga dia nggak bisa ya. As long as selama tadi udah dikasih tahu. Terus in case dalam hal ini gitu. Nah, jadi lebih tepat adalah as long as ya, di sini yang as long as. Selama kamu tidak sibuk, jadi gitu. Bisakah kamu membantu saya di pekerjaan ini? Gitu ya. Jadi okay, good. Selama as long as. Please answer. Siapa yang jawab tadi? Febri, Miss. Febri ya. Oke, Febri. Ya, yang lain ayo jawab. Gimana mau dijawab? Nulis aja belum.
Nggak usah ditulis, lihat sini. Dari tadi suruh ditulis, kamu nggak nulis-nulis. Akbar suka gitu. Next. School holiday. Number 2, blah blah blah. The school holiday, the student had a picnic on the beach. Okay, what is your answer? Whenever, due to, because, as a matter of fact, or auto. Do itu. B A. A B. B Miss B. A. Yang B, A, B. whenever, B. whenever kapanpun kamu ke liburan sekolah, siswa-siswa piknik gitu. Ya, whenever. Karena Iya, due to, B. karena ya, due to. Kenapa B, pakainya due B, to? B. Ya, Kenapa coba? karena itu bukan Bukan kalimat ya, karena Iya, the school itu. holiday itu bukan kalimat, jadi bisa menggunakan due to. Kalau because harus ada 2 kalimat ya, as matter on fact itu dia tidak sesuai ya. Kalau although itu walaupun. Jadi dia kurang tepat. Next, I'm thirsty, bla bla bla, I don't want to eat. Ayo, I'm thirsty, bla bla bla, I don't want to eat. Oke, number 3. Nomor 3 apa? Saya haus, saya tidak So. ingin makan. Ya. Iya, so. Saya haus, Haus. jadi saya tidak ingin makan ya. Lebih enaknya pakai so. Saya haus, jadi saya tidak ingin makan ya. Dia inginnya minum. Okay, next. Number 4. The day is so nice. The children plan to go to the zoo. This means hari ini sangat menyenangkan nih, sangat cerah. Hari ini sangat menyenangkan. Anak-anak bermain, anak-anak berencana pergi ke kebun binatang. Ayo, maksudnya mana? Yang di Yang di karena apa ini? Karena anak-anak pergi ke kebun binatang, harinya jadi menyenangkan. Ya, hari jadi menyenangkan. Ya, lebih tepat B ya, dia sama dengan harinya sangat menyenangkan dan anak-anak berencana pergi ke kebun binatang. Oke, next. Putra used to take the bus to school, but last week he bought a car. Now he can drive to school. This sentence mean, ya, maksud dari kalimat ini sama dengan kalimat mana? A, B, C, or D? C. C. Kalau C, the bought a car, consequently the drive to school. Putra membeli mobil. Kalau consequently apa? Konsekuensinya ya, atau dia bisa dengan akibatnya gitu, dia bisa mengendarai mobil gitu. Maka dari itu dia mengendarai mobil. Mengendarainya ke sekolah. Halo? Tapi ini udah lama loh, jadi mengendarinya itu udah lama. Sejak dia beli mobil, dia sudah mengendarinya terus. Apakah benar? Ya. Kalau no date, apa no date? No date itu sejak, out of itu walaupun. Kita bahas kata sambungnya. Sejak Putra punya mobil, dia bisa mengendarai ke sekolah atau
Walaupun Putra punya mobil, minggu lalu dia naik bus atau Putra membeli mobil, maka dari itu dia mengendarinya ke sekolah. Tapi sudah lewat dia membeli mobilnya. Sedangkan di sini ada kalimat now he can drive to school. Berarti lebih tepat adalah yang A. Now that Putra has a car, he can drive to school. Ya, lebih tepat itu. Ya, jadi jangan salah. Walaupun pembahasannya apa, bahasnya apa gitu ya. Ini berhubungan, semuanya berhubungan. Tadi saya bilang hanya beberapa conjunction or connector yang saya bahas di sana ya, tapi dia luas sebenarnya, dalam artiannya luas. Jadi di sini ada beberapa contoh pertanyaan itu yang agak mirip-mirip pembahasannya dengan cause and effect. Ya. Okay, this is enough. And after that we are going to the test, daily test. Is there any question? Is there any question? Ada yang tanyakan? Tidak, Miss. Okay, that's all. Yeah, after that we are going to do the final test. Wait a minute.